Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wal mu'minina wal mu'minat sallallahu alaihi wa sallam. Terima kasih Hujatul Islam wa Maulana wa sallallahu alaihi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر بك من خير يا فتاح العليم افتح قلوبنا بعد يا كريم. قال المصنف رحمه الله تعالى الذين لا حول ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Masih bab itu ilmu dalam penuntut ilmu. Alhamdulillah masih diwaspadai di sini dan وقيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فقال العلم بالله عز وجل. وقيل أي الأعمال تزيد؟ فقال العلم بالله. وقيل نسأل عن العمل وتجب عن العمل. فقال إن قليل العمل ينفع مع العلم بالله وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل بالله. Akhirnya bertanya sahabat dari Rasulullah SAW dengan berkata, Ya Rasulullah, apakah segala amal yang termulia, yang termulia? Maka segala Rasulullah yaitu mengetahui Allah Azza wa Jalla. Maka bertanya lagi sahabat, apakah segala amal yang akan pahalanya? Apakah amal yang banyak pahalanya? Maka sabda Nabi yaitu mengetahui Allah Azza wa Jalla. Maka bertanya lagi, hamba bertanya, maka semua hamba bertanya daripada amal dan berkata waktu amal. Maka sabda Rasulullah SAW bahawa sedikit amal serta mengenal Allah Ta'ala yaitu lebih manfaat, dan bahawa banyak amal serta dahil kepada Allah Ta'ala itu yaitu dengan
Dan hasil daripada perkataan Imam Ghazali dan kitabnya yang bernama Jawahirul Quran, bahawa semua ilmu tariqah dan ilmu suluk dinamakan ilmu tasawuf, yaitu lebih tinggi dan lebih mulia daripada ilmu fiqh. Dan ilmu kalam atau ilmu suluk yang lebih tinggi dan mulia daripada ilmu dia, yaitu ilmu ma'rifat billahi yang dinamakan ilmu hakikat. Dan ilmu tariqah dan ilmu suluk yaitu jalan kepada mengetahui ilmu hakikat, yaitu dinamakan ilmu nafi, yakni ilmu yang memberi manfaat di dalam kehidupan. Dan dinamakan pula ilmu tasawuf dan batin, seperti yang tadi akan disebutkan ilmu yang memberi manfaat ini insyaallah di dalam kitab ini. Dan kepada Arif Billahi Sayyid Abdullah Al-Hadad dalam kitabnya yang bernama Kitab Al-Adliyatul Usul wa Usul Al-Hikmah, ثم إنك نظرت بها مع القصائد من الكتب النافعة لم تر شيئا منها أدخل في هذه العلوم النافعة من كتب الإحمام لحجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى مثل إحياء الأربعين الأصول ومنهاج العابد وبداية الهداية، وهذا يعرفه من تعميم له أحسن النظر من أهل الحق والإنصاف وأرقى بالبصائر في الدين وما ينكره إلا غنيا جاهلا أو أصلا متجاهلا قد عصى بالله وغفل عن معادله فإنه تعالى بفضل يلهمنا رشدا ويعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم فإنه تعالى بفضله يلهمنا وكما مسلم يا كريم يا مستعان kemudahan Allah berkenan kepada. Artinya kemudian daripada itu bahwa mereka oleh kau tidak perhatikan barang yang dikarang oleh imam Tukin, yakni ulama Sufi yang daripada segala kitab yang bermanfaat pada agama dalam keadaan. Niscaya yang engkau lihat akan sesuatu daripada yang akan menghimpunkan dari sebuah ilmu yang bermanfaat itu daripada kitab Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yaitu seperti kitab Ikhtiarul Mubin dan Al-Ma'anil Usul dan Minhajul Abidin dan Bidayah Al-Hidayah, dan saya itu mengetahui akan dia oleh orang yang belajar akan dia, dan baik-baik melihat di dalamnya itu daripada ahli haqq dan ahli nisab, yakni orang yang adil dan orang yang bertunai mata hati daripada itu. Dan dia mengungkapkan akan demikian itu, kerana mengungkapkan akan demikian itu melainkan orang yang gemuk dan jahil atau orang ulama dunia mutadafir, yaitu orang zuhir ahli dalam dan pertanyaan akan dirimu dan lagi daripada kembalimu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan anugerahnya memberi ilham akan kami dengan petunjuk dan meliharakan akan kami dan kita daripada kejahatan diri kita sendiri dan daripada kejahatan amal kita, dan tiada daya daripada menjauh maksiat dan tiada kuasa daripada bertaat melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikatakan Syahban di dalam kitabnya Syarihkan dia nukil daripada Ibnu Athaillah Sakandari dan melakukan al-ilma haitsu ma taqarrara fil kitabil aziz wa sunnah innamal murad bihi ilmun nafi alladhi tafarrada bil hasbiyati wa tafahu al-mukhalafatu qala Allah ta'ala innama yasallaha bil ibadihi al-ulama fatabayyana anna al-khashyata تلازم العلم وفهم من هذا أن العلماء إنهم من أهل الخشية، وكذلك قوله تعالى وقال الذين أوتوا العلم والراسخون في العلم وقال رب زدني علما، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم، وقوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وقوله صلى الله عليه وسلم طالب العلم تكفر الله تعالى برزقه، إنما المراد بالعلم في هذه التوابع العلم النافع. Artinya ketahuan bahawa seluruh ketinggian ilmu yang berulang-ulang
kelebihan ilmu yang berulang-ulang sebut di dalam Quran yang aziz, yakni mulia di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Hanya sesungguhnya murad dengan beliau itu ilmu yang bermanfaat dan yang menyertai orang yang takut kepada Allah Ta'ala dan melengkapi akan ia haiba kepada Allah Ta'ala sebagai firman Allah Ta'ala. Hanya sesungguhnya mereka yang takut akan Allah Ta'ala itu yaitu daripada hamba yang ulama. Maka menyatakan ia akan bahawa yang takut itu melazimkan akan ilmu yang faham. Daripadanya bahawa ulama itu hanya sesungguhnya mereka orang yang takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi banyak hadis yang menerangkan tentang ilmu banyak. Masih ada juga. Jadi dari awal itu misalnya ya seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdalu? Faqala al-ilmu billahi azza wa jalla. Ya Rasulullah, amal aku yang paling baik. Ya, amal aku yang paling afdal. Kalimat amal yang paling afdal ya. Misalnya kita mencari fadilah ini siapa yang lebih utama ya, amalnya lebih afdal. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya ayyul a'mali afdalu? Faqala al-ilmu billahi azza wa jalla. Ya tahulah. Belajar duduk di majelis ilmu yang dapat membuat kita kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih afdal. Itu luar biasa afdal. Jadi tanya lagi kepada Rasulullah, apa amalan yang pahalanya banyak? Dia kata Rasulullah untuk majelis ilmu. Dia tanya lagi, apakah amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, duduk di majelis ilmu. Itu jawab benar. Wahai Rasulullah, aku bertanya amalan aku yang paling afdal. Aku bertanya amalan aku yang paling banyak pahalanya. Aku bertanya amalan aku yang mendekatkan diriku kepada Allah. Itu tidak dijelas ilmu belajar ilmu medek, ilmu yang dapat mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menyatakan bahawa kitab itu ya tidak ditemui lagi. Dua atau Habib kata ya, juga dalam kisah zaman wali hukum ya, Sayyidi Abdullah bin Alamin Haddad ya, masyhur dalam wali hukum. Aku pandang aku juga pakai mahdi dan lain-lain lagi kitab yang lebih relevan dari kitab Ihya Ulumuddin. Ya, ini kitab kos Rasul dari kitab Hadithul Abidin atau Suratul Abidin. Apa di situ ilmunya sudah lengkap, ilmu tasawuf yang dia mengajarkan kita takut kepada Allah, mengajarkan kita kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu Allah menyatakan hanya sesungguhnya yang takut kepada Allah itu dia mereka orang-orang yang berilmu. Kalau kita dalam ilmu kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi ya, itu berbicara begitu. Hadis Nabi itu innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibul ilmi. Sungguhnya malaikat yang ada di langit di lapis langit itu atau tad'u ajnihataha yang merupakan sayapnya yang kepada siapa li talibul ilmi, kepada orang yang menuntut ilmu. Aku menuntut ilmu, malaikat itu tahu malaikat itu mengatakan kepada-Mu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Talibul ilmi takaffalallahu ta'ala bi rizqihi." Barang siapa menuntut ilmu, Allah cukupkan beliau bi rizqihi dengan rezekinya. Itu pasti ya. Kemudian Al-Quran yang bahkan firman Allah Ta'ala, "Wa qala alladziina utul ilma," yakni dan berkata mereka itu yang punya ilmu, dan firman Allah Ta'ala wasiquna fil ilmi, yakni mereka yang mahir dalam ilmu, dan firman Allah Ta'ala wa qul rabbi zidni ilma, yakni kata olehmu ya Muhammad, tambahi olehmu ya Tuhanku akan ilmuku. Dan demikian Nabi sabda Nabi Muhammad SAW, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi, yakni bahwa segala malaikat itu merendahkan akan sayapnya
karena membesarkan orang yang menuntut ilmu. Dan sabda Nabi SAW, ulama warasatul anbiya, dan ulama orang yang berilmu itu musafai akan anbiya, mewarisi para anbiya. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, talibul ilmi, talibul ilmi, takaffalallahu ta'ala birizqihi, yakni bermula orang yang menuntut ilmu telah mengakui Allah Ta'ala akan rezekinya. Yakni bermula orang yang menuntut ilmu telah mengakui Allah Ta'ala dengan rezekinya. Ada sesungguhnya murad dengan ilmu pada tempat ini, yakni pada segala ilmu yang tersebut dalam Quran. Dan segala tersebut dalam hadis Nabi SAW, yaitu semua yang dikehendaki dengan itu ilmu yang bermanfaat. Ada agama dalam akhirat, yaitu dalam tersebut segala ilmu yang bermanfaat itu dalam kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala seperti Ihya Ulumuddin dan yang lainnya. Yang tersebut dahulu itu dan demikian lagi setelah bab ilmu tasawuf itu ya, semua ilmu yang beri manfaat dalam dunia dan akhirat. Ilmu tasawuf ya, sekarang itu telah terhimpun dalam ilmu usuluddin dan ilmu pakai dan ilmu tariqah. Seperti disebut dalam kitab ini, seperti disebut dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang yaitu asal kitab ini, seperti yang tersebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan yang lainnya dalam kitab ilmu tasawuf yang pada bicara ilmu suluk dan ilmu tariqah. Dan ibadah dan kemuliaan atau Sayyidina Syekh Hasan As-Sujili radhiyallahu anhu. Hasan As-Sujili dulu adalah Imam Abu Abbas Al-Muslim, dulu adalah Imam Al-Judi bin Abdullah Al-Sakandari. Kemarin yang kita itu Imam Al-Judi bin Abdullah Al-Sakandari, dulu Syekh Muslim, dulu lagi Hasan As-Sujili. Apa kata beliau? Man lam yata'awwal fi hadhihi al-ulum, yakni ilmu sufi mata musirran 'ala al-kaba'iri wa huwa la ya'lam. Artinya barang siapa yaitu masuk mengetahui dalam ilmu ini, yaitu ilmu tasawuf. Siapa yang tidak belajar ilmu tasawuf itu cuma belajar ilmu fikih. Di masjid-masjid bilang-bilang itu nak isi ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Dai dan tak belajar ilmu tauhid, ilmu tasawuf, cuma ilmu fikih. Itu terjadi. Dai tidak belajar ilmu tauhid, tidak belajar ilmu tasawuf, atau bukan tidak belajar ilmu tauhid, tidak belajar ilmu tasawuf, cuma belajar ilmu fikih. Apa kata beliau? Barang siapa tidak masuk mengetahui dalam ilmu ini, ilmu tasawuf ini, niscaya mati dia padahal dia mengetahui atas beberapa dosa yang besar. Padahal dia tidak mengetahui dia akan yang dimungkin itu. Dia tak belajar ilmu tasawuf. Dia cuma belajar ilmu zuhir, ilmu keturunan, ilmu tiga, tauhid tasawuf mesti dipelajari. Tahu itu bab zuhir, atau cara kita sembahyang, atau cara kita wudu, atau cara kita masuk isim, keluar isim, ya? Itu oke. Tasawuf menerangkan apa? Tasawuf menerangkan tentang pergaulan hati kita, ya? Yang menghancurkan amal ibadah kita. Salah satunya iri, ya? Atau dengki, ya tahu. Ayah, ujub, takabur, hubbul mal, hubbul jah, banyak yang tadi. Kita dipelajari. Kalau ilmu tauhidnya menurut ilmu tauhid itu kita kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Siapa yang tak belajar ilmu tasawuf, ya, ditakutkan dia mengekali atas dosa besar, padahal dia tidak mengetahui bahwa dia melakukan dosa besar. Bisa jadi kita sembahyang rajin tapi kita masih nyeri. Enggak. Bisa jadi kita sembahyang rajin masih diseleki. Tidak senang. Yang tetangga itu beli motor baru, ya, motor pendek. Itu motor sofa yang
hati atau putus tidak apa susah yang cara dia dapat dari kita sudah tahu dia ini awal dia pada pangku nanggung lagi ke bawah nanggung tepuk minggu orang 10 orang banyak itu orang ini lagi orang ikan atau lagi orang banyak yang ikan pada dapat lagi kita panjang waktu nampak iri di waktu kantor jadi duit jangan tanggung beli lepas satu kepala asak lagi ini mesti baik macam mana asak lagi kau lagi nampak kalau dia masa lagi ay para penyinggung kenapa penyinggung sekali lepas kita jadi itu kau tak tahu bahwa itu kalau teori itu kalau kita kata itu tahu kan tidak ada susah ada ilmu so banyak penyakit hati banyak belum bab takabur bab sum'anyo semua itu kita dengar ngaji kita dengar kita ketika belajar sesuatu yang orang tahu itu ya lagi komersial. Kalau masih ada di hati itu penyakit itu akan kita masuk surga. Kalau orang menghadap Allah itu bila menghadap biqaulin salim kecuali dengan dia yang tadi lagi riya, yang lagi kufur, yang lagi takabur, penyakit dia apa lagi mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak Tuhan selain Allah di hati. Dulu ya dulu orang rumah itu banyak dengan pasangan ajian itu kalau kita tidak pangkat ya kalau kita ada untuk timur ya harus dulu sama juga dan ini sekali-kali urusan kan kita temuan banyak tahu kalau dulu kita tidak paham kayak aku jangan salah dia pun ikut yang sebelah kita mau Islam tapi tak mau tapi banyak orang belakang lagi uang tujuannya dia rezeki uang dia orang kampung dia dilindungi dari iblis itu tidak dia alhamdulillah rumah itu juga kita semua ya umat itu dikasih orang, ya umat itu lagi bertengkar, hala umat begini lagi, rezeki murah, orang yang bertunjuk, pasang manis di atas tu, pisang, kebun, lagi, tapo, ini manis semua, yang masing-masing boleh tu, ibu beli di atas tu, boleh tak? Boleh, beli tak boleh, yang masing-masing sama-sama umat, itu kan kesirikan yang nyata. Kalau ekor itu masa itu kena yang dimaksudkan dia rezeki murah, ya biar umat adem, biar umat sejuk, ya apa-apa rezeki murah, ya jauh dari balak. Ni saya itu telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahayanya. Kalau tidak belajar ilmu tauhid. Kesirikan yang kopi yang bersarang di hati kita kecuali kalau pasang kalau niat kalau atau ya nak pasang di atas tu pasang tebu di atas tu pasang kates di atas tu untuk tukang kaluha setelah tukang nak ada pisang atau saya di bawah tu di atas tu kayu boleh kalau itu salah ya sebanyak di atas tu ya salah supaya kita makan dan lebih kata sahabat dan sahabat wahajir ulum yang bagi lil insani anna yastaghriqa fiha amruhu tawil
ولا ينفع منها بكثير ولا قليل ما سوى هذه العلوم قد يحتاج إليها وربما أضر بصحابه مداومته عليها وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير المذكور من علم لا ينفع. Intah. Artinya bermula saudara, ilmu ini yang ilmu tasawuf itu itulah setiap bagi manusia bahawa mengharapkan di dalam menuntut akan dia akan ilmu umurnya yang lanjut itu dan dengan dia mudah dia daripada dia dengan banyak dan dengan dia menadahi dia dengan sedikit ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf ini terkadang kita berkehendak padanya dan terkadang lebih moderat dia akan orang yang mempunyai ilmu itu dan berkali atasnya dan sahnya minta pemeliharaan Rasulullah SAW dengan Allah Ta'ala dan kepada ilmu yang dia memberikan itu di dalam hadis yang masyhur daripadanya itu sabdanya na'udzubillahi min ilmin la yanfa. Artinya aku minta pemeliharaan dari Allah Ta'ala daripada ilmu yang dia berikan. Mesti begitu kita karankan umur kita, kita habiskan umur kita, kita gunakan waktu kita untuk belajar ilmu tasawuf. Ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ilmu yang dapat membuat kita khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dapat membuat hubungan kita dengan sesama biran-biran kita, saudara-saudara kita atau kalau dalam belajar ilmu tasawuf itu insyaallah kalau kita bisa mengamalkan ini kepada Allah tak lagi tentang dengan teranggut-anggut. Tak lagi tentang banyak malah. Orangnya baik-baik, orang yang ahli tasawuf banyak malah tak banyak hal. Mudah kita itu kalau ahli surga. Kalau kita ayam tetangga berak begitu makan kamu itu kamu ayam nanti ke otak. Tak berak tu lagi tu orang no. Ke otak dia ayam nanti ke otak di toko itu otak. Itu salah Rasul. Maka itu ada itu boleh, no. Langkah amal itu, langkah kebaikan itu. Ya. Kalau kita belajar hubungannya, mereka semua hubungannya yang berdekat dengan diri anggur itu. Sudah, dia keluarga masuk ke rumah kita, perkara kita, ya sudah masuk rumah. Besok lagi dia berdoa, alhamdulillah, saya masih ayam anggur, mudah-mudahan kau mengambil besok. Tak pahalanya, ya. Sabar dalam menghadapi sesuatu yang Allah uji kepada kita beri kepada kita besar pahalanya Tuhan. Nafsu dan nak itu amal kepada ayam nafsu tulis ayat. Nafsu itu lah dia punya pisang tahu dia kawat buai sikit lagi otak Allah. Tuhan sabarlah. Iyalah tidak lagi tidak sudah. Kita sabar, itu balas bersembuh dari Allah Subhanahu. Itulah dalam pahala yang kita tahu. Dan kita nak beramal macam mereka itu ada kelak. Ya, semayang terus, sunnahnya, ya, bacaannya macam itu juga. Al-Quran tu ada khatamnya seminggu sekali, ada seminggu 2 kali khatam Al-Quran, ada 2 minggu sekali. Ya, selawatnya sehari. Puluhan ribu. Halo beliau. Tidur sedikit, malam dia banyak mengajar, banyak berdoa, kalau tak sanggup gitu. Semayang Al-Quran gitu, setahun sekali, setahun apa? Betul? Baca Al-Quran segalanya. Mudah-mudahan dari Allah Subhanahu. 15 minit masa sikit senang Tuhan ada ben senang. Senang. Lihat itu di sini saya ada banyak dana. Itu dia Tuhan. Nak baca selawat macam itu juga. Tak enak apa dia boleh api tahan macam iyo itu ya. Mudah-mudahan kita subhanallah. Ya macam mana kalau kita sebut kekurangan itu? Ya, itu oleh sabar dengan sesuatu yang Allah berikan kepada kita insyaAllah selamanya terus belajar terus.
واعلم أنه قد ورد في الكتاب والسنة من فضل العلم والعلماء ولا يوصف قصيرا ولا يرجى وصولا ذلك إلا لمن صح منه نيته وصح نيته في ذلك فليكون عرضه فيه طلبه برضا الله تعالى واستعماله فيما ينفع الله وإشارة خروج عن ظلمة الجهل إلى نور العلم فهذه النية الصحيحة التي أحمد على عاقبتها آجلا. Semua fi qawatan fillahi al-ajilan. Artinya ketahui olehmu bahawa Rasul telah datang dalam Quran dan hadis Nabi SAW berbanyak daripada kelebihan ilmu dan ulama yang tidak didapat dan dihinggungkan akan banyaknya itu dan tidak diharap hasil yang demikian itu melainkan bagi orang yang sahih. Niatnya yang sahih, niatnya pada demikian itu bahwa ada posatnya dalam menuntut ilmu itu yaitu menuntut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuntut ilmu itu dengan dunia lain. Dunia lainnya dunia lain dia yang kita tahu dia itu Bismillah, dia itu Bismillah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu dia Bismillah dia terima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau mengamalkan atau jual pada barang yang bermanfaat pada yang dalam akhirat dan kalau mengisyaratkan yakni menghendaki dia keluar di dalam dahil kepada nur maka itulah yaitu niat yang sahih dan diikuti atas kemudian itu dalam akhirat dan dengan bid'ahnya itu dalam dunia pada perbuatan ibadah ini disegerakan dan ada ilmu di dalam dunia dengan berbuat ibadah dan teguhkan ilmu itu dalam akhirat dengan bermakhluk dan ada pun kelebihan orang yang menuntut ilmu itu maka yang itu berkembali Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan perkataan ulama yang benar itu semahnya firman Allah Ta'ala fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Artinya maka tanya oleh kamu kepada orang yang ahli zikir atau yakni orang yang alim di dalam kamu dan itulah daripada firman Allah Ta'ala falaula kafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan yatafaqahu fid-din wa yunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya kenapa dapat begini? Daripada kita tahu daripada mereka itu oleh seorang ta'ifah perlu menuntut ilmu supaya faham pada agama Islam dan supaya mengajar mereka itu akan kaum mereka itu apabila kembali mereka itu kepada kaumnya. Mudah-mudahan takut mereka itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah as'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kanu berdoa ilmu ilmu tahu. Keutamaan orang lain ilmu kanu kepada orang yang ilmu dan aku tahu bagi orang ilmu itu beliau bersisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kenapa yang nak rumah nak pergi belajar ilmu lagi kalau dapat belajar itu sampai dengan orang ada tu orang bebasnya dan kita malam belajar alhamdulillah. Nah tadi kita sampaikan juga sampai ke adik-adik ya, yang lakinya ada lagi istri lagi sampai lakinya baru tentu lebih kita berikan bahwa ya pentingnya ilmu bang itu ya sakyan bahan dulu rezeki murah itu tengah itu dapat
ko dapat ito. Namo ba lagi? Dan ano yung tumuturo ng binili lagi resultado. Di binili na yan. Atau kita ko kalau kita ngaji lagi ko banyak bukan ay mas. Yun yung abang yun. Lagi lang kayo, lagi. Ngaji lang ako lagi, magipayang ko kaya lagi. Noloy ko kami. Nanti aku mau cerita, dia hidup itu dia hidup nama Okta begitu. Buat ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong-menolonglah kamu dalam hal kebaikan. Agama Islam itu hidupnya karena kita saling mengajak. Kalau kita manusia mana banyak. Kemudian satu lagi hadis Nabi Muhammad SAW, ya, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya siapa-siapa menjalani ia akan jalan menuntut di dalamnya akan ilmu, niscaya menjalankan Allah Ta'ala dengan ia akan jalan yang memasukkan ke dalam surga. Siapa yang menuntut ilmu, ya pergi menuntut ilmu, ya, lagi Allah tunjukkan kepada dia dalam surga. Mana dalam surga? Ikut dalam surga. Ya, Allah mudahkan sembahyangnya. Allah mudahkan dia dalam mentaatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak posisi sekarang. Ya, banyak sekarang kalau menuntut ilmu segan, sembahyang segan, zikir segan, selawat segan. Kalau dosa kita masih banyak, ya, kita terhidap dengan dosa. Mudah-mudahan kita sering menuntut ilmu, Allah ampuni segala hilaf dan salah kita. Ya. Banyak di pengajian lain juga. Ya, pengajian kita lah 7 kali maulid Nabi, ya, 8 kali maulid Nabi gitu. Berapa tahun berarti tak? Ya, bab, ya, saya kok bab belum selesai. Saya kok bab belum selesai. Tak usul istiqomah. Doa istiqomah. Kalau ngaji, kalau ngaji, aku belum dimudahkan Allah. Pertama mungkin di sini niat kita kurang elok. Disohhedan niat itu. Kemudian bisa jadi kita kurang kita tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi dosa kita masih banyak. Dan diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomah dalam menuntut. Dah selesai istiqomah menuntut ilmu itu lagi timbul tak semayang, timbul rasa khasyat kepada Allah, timbul rasa takut kepada Allah, mulai setelah takut kepada Allah, mulai ingat diri kita bahwa hidup bakal mati. Setelah itu tahu kita dosa kita banyak. Makin belajar ilmu tasawuf, makin belajar, makin rasa gitu kepada Allah. Makin rasa dosa kita banyak. Itulah menang ilmu tasawuf. Belajar, kemudian dia istiqomah belajar, kemudian mulai takut kepada Allah, timbul semayang, timbul selawat, timbul zikir, timbul ingat mati, timbul pula ya Allah banyak salahku ya Allah, berapa banyak orang sudah aku sakiti ya Allah, berapa banyak sudah orang sudah aku patuh, orang riba, berapa banyak hak orang yang telah kepadaku. Mulai rasa takut di hatinya, mulai dia banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ilmu tasawuf. Makin belajar, makin timbul rasa takut. Makin belajar, timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa yang kita dia. Dalam apa ini kita belajar apa? Tiga kali apa? Tiga kali apa? Dan rasa itu rasa. Ya, ini itu nak. Asal sore itu lah, tiga kali pos dari itu. 3 kali 7 21 hari, berarti ada 2 hari apa jatah hidup kita 21 hari. Kalau jatah hidupnya 22, berarti kita sah. Ini untung kita kabar. Kalau dikabarkan Tuhan, wahai Tuhan, umur kau tinggal sehari, nak makan enak lagi. Masih tak? Kata Allah, wahai bulan, ya,
tahu itu sebagian bila dalam lagi. Nah, dalam lagi surat tidak dalam enak lagi. Dan lagi banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saking takut tu sebagian 8 lagi bekal itu sebanyak kawinah lah. Kalau kita kena tahu mati alhamdulillah, tapi jangan leha-leha amat kita leha-leha. Nak bersantai-santai itulah. Ya. Jangan jadi amat. Ini orang sudah selesai. Tak cukup yo. Oh, banyak buktinya. Ya, itu penting buat kita. Sudah cukupnya apa? Cukupnya setelah masuk baru saja baru tahu ya Allah apalah dulu baca buku apalah dulu doain aku berdoa apalah dulu main-main sembahyang apalah dulu bermusuh-musuhan apalah lagi dulu kita masuk itu. Termasuk waktu makin hari makin cepat. Pada zaman tempuhnya, buat hikmah itu ya Allah. Aku nak bertobat kepadamu ya Allah. Aku nak menuntut ilmu. Ya, nak aku kuatkan hikmah aku dalam menuntut ilmu. Makan yang aku sanggup 3 kali sampai 5 kali sehari. Masa menuntut ilmu seminggu sekali tak. Itulah. Sanggup makan sekali sehari. Tak sanggup tak 3 kali makan lebih sehari makan. Makan itu penguat jasad kita. Ya, penguat jasad. Ilmu apa? Ilmu penguat roh kita. Ya. Yang ditanya Allah esok bukan jasad kita, yang ditanya Allah esok roh kita. Ya, jasad kita akan hancur di makan tanah. Allah ganti jasad yang baru, ruh yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana ruh itu biar selamat? Duduk di majelis ilmu, timbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setengah daripada sabda Nabi Muhammad SAW, Innal malaikata la tada'u ajnihatiha liqalibil ilmi ridha'a mimma yasma'u. Artinya bahwasanya malaikat itu merendahkan akan beberapa sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu. Allah sangat ridha, sangat senang dengan yang diperbuat itu. Dan setengah daripada sabda Nabi Muhammad SAW, la'an ta'dua fata'allamu baban minal ilmi khairun min an tusallila mi'ata raka'atin. Artinya demi Tuhanku bahwasanya berpergi kamu menuntut ilmu akan satu bab daripada ilmu itu lebih baik daripada kamu sembahyang 100 rakaat. Menuntut ilmu tak dibuk. Akhirnya sembahyang 100 rakaat. Ya, menuntut ilmu sesaat sekali. Mana utama dengan kita sembahyang 100 rakaat bermalam? Kata Rasulullah lebih utama duduk di majelis ilmu. Kemudian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bab dengan ilmi yata'allamahu rajulu khairun lahu min ad-dunya wa ma fiha. Artinya satu bab daripada ilmu yang dipelajarkan akan ia oleh seorang laki-laki terlebih baik baginya daripada dunia dan barang di dalamnya. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu fardu atas segala muslim yang akil, yang berakal, balik berhak kepada kemenangan dunia akhirat. Ayat hadisnya. Dan lagi sabda Nabi Muhammad SAW, al-ilmu khazainu wa matihuha su'alu fas'alu fa innahu yu'jaru fihi arba'atu as-sa'ilu wal-alimu wal-mustami'u wal-muhibbu lahum. Artinya bermula ilmu itu berbendaharaan dan anak kuncinya yaitu bertanya. Maka tanya oleh kamu akan ilmu itu, maka kena bahawa sendiri pahala dalamnya itu akan 4 orang. Pertama diberi pahala orang yang bertanya akan ilmu itu, kedua diberi pahala akan orang yang mengetahui ilmu dan lagi mengajar,
Ketiga, pahala orang yang mendengar akan orang yang mengajar. Dan ilmu itu empat diberi pahala akan orang yang kasih bagi mereka itu. Dan lagi sabda Nabi Muhammad SAW, la yanbaghi lil jahili an yasquta ala jahlihi wala lil alimi in yasquta an ilmihi. Artinya tiada sekiannya bagi orang jahil itu bahwa diam atas jahilnya. Dan tiada sekiannya, tidak mestinya bagi orang yang alim itu bahwa diam pada ilmunya. Yani sekiannya bagi orang alim itu mengajarkan ilmunya bagi seorang yang berkehendak menjalani akan jalan akhirat. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hudur majlis alimin afdalu min salati alfi ra'atin. Hudur majlis alimin afdalu min salati alfi ra'atin. وعبادة ألف مريضة وعيادة ألف مريضة وشهود ألف جنازة. فقيل يا رسول الله ومن قراءة القرآن؟ فقال هل ينفع القرآن إلا بالعلم. Artinya betul hadir pada tempat duduk orang yang mengajar. Dengan hadis Nabi ya kita tahu banyak hadis Nabi utama orang untuk ilmu. Artinya bermula hadir pada tempat duduk orang yang mengajar ilmu. Itu kita punya ya. Lebih elok, lebih abdul daripada sembahyang 1000 rakaat. Nah, sembahyang 1000 rakaat. Patah bilang. Di Quran sembahyang patah bilang. Kita semayang sempurnaan rumah walau utama majlis ilmu lagi takut dengan Allah. Lebih utama mereka untuk dan daripada mengunjungi 1000 orang yang sakit, mengunjungi yang sakit ini orang sakit besar kalau tapi lebih besar menuntut ilmu daripada mengunjungi 1000 orang yang sakit. Dan daripada hadir mengantar 1000 jenazah. Maka sebuah sahabat ya Rasulullah, kata sahabat ya Rasulullah, dan terlebih elok pula nuntut ilmu itu daripada membaca Al-Quran. Maka sabda Nabi, tiada berguna, tiada bermanfaat, tiada diterima membaca Al-Quran itu tanpa ilmu. Tiada manfaat membaca Al-Quran itu melainkan dengan ilmu. Kita baca Al-Quran itu jadi ilmu besar. Pergi yasinan. Sebelum yasin, balik yasin atau orang habis kalau apa yasin? Kita kain 1.200 yasin dibaca, kita orang. Bersiap tengah ini saudara. Dan bersiap lama, kalau elok bagi pun mantap orang. Ya ni no. Kamu yang ni siap tu. Sebab dia mantap orang. Malu dunia batu di orang tu. Elok tu juga sekali merah. Elok ni. Putih elok. Elok akan masuk terus elok kita hitam. Dia sudah hitam. Kalau soleh. Tujuannya tidak ditimpa orang elok. Ya. Di jalan tulang hidung lah, tulang tu. Orang sebelum itu juga lamakan namanya lauk yang sini banyaknya halnya kecuali kalau orang berilmu kalau berilmu datangnya saudara atau orang elak tulang itu kurusri macam hitam pula kecil sudahlah dengan orang elaknya dengan orang kalau kita jauh bagusnya itu mau 5 bulan tu bang, ya. Nah, orang tu, bang, tuannya bang, hitam, sesuai dengan nak terputih bersih. Bawa saya yasin tu jadi sudah berdoa, enak kan tuan, tak sesuai dengan. Apa itu kita lagi? Mulai. Siko, mapalang, siko. Kalau dah diain,
Alagayin mo lang na ito kan ano sa lutin ay kasi kalagin ito ang kanya nito ginagawa sila hindi ito dito abang nila ito ang enak nyo nito ulit ang gusto at ang iba na ito may pahalo ito lang ito na ito ito na ito pahalo ito lang ito na ito ito na ito ito lang kita kanya ito saan na nyo talagang na tuwang ito lamang saan na nyo talagang na tuwang enak lahat na ito mga kuliwi tumakasuli enak lahat na ito mga kuliwi napo pahaluan ko na ito mga kuliwi ang ako na ito ang pakit ka ito sa ilangi ka ito kaya pahaluan na lagi nyo tumakasulan natin ito mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu siapot lang ito makinig ito mahasunyo yo danak niyan ito na to sumasabat ya Rasulullah yo ako ka nuntun ilmu itu talaga after daripada macam Al-Quran iyo lah kamu baca Al-Quran itu kan ke ilmu dasar yang mesti dengan ilmu dan Nabi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita ditolong Allah subhanahu wa ta'ala ya luar biasa udah kita malam itu udah panas bagi yang dah bersedekah untuk menjelaskan itu dipasangin dia dipersilakan ya kalau dipasangin gitu banyak anak-anak istri kalau panas mudah-mudahan itu Allah Subhanahu wa ta'ala afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida.
kami, sayangilah kami ya Allah. Pilihlah kami dengan pilih rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami sadar begitu banyak dosa dan salah yang telah kami lakukan. Kami sadar begitu banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami yang telah kami dustakan. Tapi kami juga tahu bahawa Engkau Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ampunilah kami, ampunilah kami, sayangilah kami ya Allah. Matikanlah kami semua dalam husnul khatimah dengan ucapan haji kami, la ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah, sungguh kami takut apabila kami mati, dosa-dosa kami ikut kami ke dalam kuburan kami, dosa-dosa kami ikut kami di padang mahsyar, sehingga Engkau siksa kami di dalam kubur. Sungguh kami tak kuat ya Allah. Ya Allah, tak sanggup kami mendapat kisah-Mu yang ketat. Tak sanggup kami ya Allah tutup segala kesalahan kami. Terimalah segala kebaikan kami ya Allah. Ya Allah, ridailah majlis ilmu kami ini ya Allah. Jadikanlah majlis ilmu ini istiqamah ila yaumil akhir. Timbulkanlah bagi kami generasi penerus kami ya Allah. Timbulkanlah bagi kami generasi penerus kami ya Allah. Ya Allah, malam ini kami berkumpul di sini. Kelak kumpulkanlah kami bersama di dalam ridha-Mu, di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, selain Engkau ya Allah, hanya padamu kami adukan akan segala hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, sungguh kami takut ya Allah, kami takut ya Allah apabila kami mati nanti ya Allah. Apabila kami mati nanti ya Allah, tak mendapat rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Siapa lagi nak menolong kami? Tiada penolong selain Engkau ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Ampunilah kami, ampunilah isteri dan suami kami, ampunilah anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang banyak bertaat, yang beriman kepada. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh solehah, anak-anak yang bahagiakan kami di saat kami hidup maupun meninggal kami ya Allah. Anak-anak yang selalu mendoakan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka anak-anak yang soleh ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami, kasihanilah sayangilah mereka ya Allah. Sebagaimana mereka mengasihani menyayangi kami semasa kecil kami ya Allah. Bagi orang tua kami yang telah meninggal, hapuslah segala hilang salah mereka. Terimalah segala kebaikan mereka ya Allah. Rahmati, kasihani mereka, kalau mereka sangat mengharap rahmat dan kasihan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami, ampunilah para guru-guru kami, istri dan anak-anaknya, orang tua dan saudara-saudaranya. Ampunilah sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup maupun yang telah meninggal. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
المغضوب